Wow. Jadi ya jangan jadi alasan kalau saya nggak bisa tanam, tangan saya panas. Panas karena mungkin belum dicuci tangannya. Ya, halo. Salam lestari, salam primitif. Berjumpa lagi di channel YouTube aku yang jelas, yang primitif, sehat, tidak perlu mahal. Memang hari-hari ini banyak orang yang menginginkan sesuatu itu murah dalam kondisi yang saat ini ya. Karena banyak orang yang mengalami depresi, tekanan akibat wabah yang sedang kita alami saat ini. Tapi bagi orang-orang yang terus berkreatif dan terus memiliki daya imajinasi tinggi, itu menjadi satu peluang bagi kita semua. Pada hari ini saya ingin kesempatan ini untuk membagikan tips-tips bagaimana kita mempergunakan sumber daya yang ada, apalagi itu sudah menjadi sampah yang dinilai orang tidak punya harganya, tidak punya nilai. Tetapi di mata orang-orang yang berkreatif, selalu berimajinasi, ini menjadi sesuatu peluang yang sangat luar biasa ya. Dan saya akan coba memperkenalkan bagaimana sebaiknya kita memperlakukan apa yang disebut dengan sampah itu supaya menjadi mempunyai nilai yang berkualitas ya. Saat ini di belakang saya ini ya banyak contoh-contoh yang termasuk dalam kategori sampah-sampah organik maupun sampah-sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah-sampah yang dapat didaur ulang, sampah-sampah yang dapat dijadikan dihancurkan kembali dan menjadi satu dengan alam. Tetapi kalau sampah-sampah anorganik adalah sampah-sampah yang tidak bisa dihancurkan dan itu membutuhkan waktu yang lama di dalam proses penghancuran. Oleh sebab itu ya, organik dan anorganik lebih baik kita satukanlah supaya mereka jangan bermusuhan ya. Kasihan kalau mereka bermusuhan antara organik dengan anorganik. Nah, contoh di belakang saya ini adalah contoh bahan-bahan yang sudah dijadikan sampah karena ini adalah salah satu botol minuman galon ya, yang tadinya sudah pecah. Dan mungkin di kalangan orang ya udahlah dibiarin aja, dibuang saja, nggak ada fungsinya. Tapi saya mencoba untuk mengkreasikan ini menjadi sesuatu yang bernilai dan menghasilkan bagi kebutuhan sehari-hari ya. Ini adalah botol aqua yang saya olah, kemudian saya bentuk menjadi wadah untuk tempat penanaman sayur-sayuran ya. Sayuran yang jelas ini adalah sayur-sayuran organik. Kenapa sayuran organik? Karena memang media tanamnya, bahan-bahan tanamnya maupun nutrisi atau pupuk yang dipergunakan itu adalah bahan-bahan yang berasal dari bahan-bahan organik seperti sampah rumah tangga, hasil-hasil dari daun-daunan, dan bahkan beberapa yang sudah kita panen, sisa-sisa yang tidak terpakai kita olah kembali menjadi bahan organik ya. Ini salah satunya adalah botol aqua yang kita jadikan wadah untuk tempat penanaman sayuran ya. Kita bisa lihat di sini sayurannya adalah sawi. Nah, ini masih belum lama ditanam ya, artinya masih beberapa minggu lagi untuk pemanenan. Tetapi jangan khawatir karena ini adalah salah satu cara untuk kita mengisi kekosongan waktu ya, atau mungkin orang-orang yang mengalami banyak tekanan di masa-masa saat ini ya. Ini sangat diperlukan sekali karena memang kegiatan-kegiatan semacam ini adalah kegiatan yang bisa dijadikan hobi, dan juga kalau memang kita bisa seriusi ya, ini bisa dijadikan peluang bisnis. Luar biasa ya. Banyak mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain ya, dicontohkan berbagai macam teknik-teknik
tetapi ini adalah simple sekali. Dengan botol aqua kita bisa menghadirkan sayuran-sayuran yang bebas pestisida atau bebas bahan-bahan kimia. Nah, kemudian di belakang saya ini juga ada sampah-sampah plastik. Ya, ini adalah sayuran kangkung. Kangkung yang jelas kangkung organik ya. Kangkung organik ini saya tanam ya. Ini sudah layak nih sebenarnya dipanen ya. Baik langsung dicabut atau mungkin kita pangkas ya, kita potong, kita ambil di bagian sininya ya. Kemudian kita bisa langsung olah gitu. Nah, ini udah layak nih ya. Sobat-sobat primitif. Jadi jangan jadi alasan kalau saya nggak bisa tanam, tangan saya panas. Panas karena mungkin belum dicuci tangannya ya, mungkin habis buang cabai ya, kemudian panas. Oke, jadi tidak ada alasan untuk berkreasi, untuk menghadirkan suasana yang hijau, rimbun, dan yang jelas sehat. Seperti yang kami pakai dalam moto kami adalah sehat tidak perlu mahal. Karena itulah ini bahan-bahan ya, media tanamnya nanti ya kita bisa lihat media tanam dari mana dan dari olahan apa. Ya, saya mempunyai banyak kreasi-kreasi di sini ya, dari botol-botol aqua yang lainnya. Nah, ini dari botol air 2 liter yang sudah tidak terpakai, kita lubangi. Kemudian ini ada ya aqua, kemudian kita combine ya, dengan beberapa gelas-gelas aqua ya, bekas dibeli minumannya. Kemudian kita bekas beli minuman ya, dan setelah itu daripada dibuang sayang ya, saya manfaatkan untuk media tanam. Nah, kebetulan memang pada saat kemarin kita sedang menyemai sawi dan pakcoy. Jadi saat ini ada sawi dan pakcoy, dan ada juga di sini. Ini juga tadi kita, ini kemarin istri saya habis beli kenikir ya, terus batangnya ditancapkan lagi. Kemudian dia tumbuh dan berbunga, dan bijinya itu langsung saya tanam kembali. Jadi recycle organik namanya. Recycle organik. Nah, ini ya dari brownies, bungkus brownies ya, sudah kita tanamkan sawi ya. Tidak perlu besar-besar, ini kecil loh ya pemirsa, hanya diameternya kurang lebih 5 cm. Tapi bisa kita maksimalkan untuk menghadirkan suasana yang hijau, sejuk, dan jelasnya ini adalah plastik anorganik ya, kalau dibakar juga menjadikan polusi udara. Kasihan ya bumi kita ini ya. Jelas supaya bumi kita, rumah kita, lingkungan kita menjadi lestari dengan bahan-bahan organik, bahan-bahan anorganik, atau bahan-bahan yang tadinya sampah kita anggap sampah dan tidak layak, kita jadikan sesuatu yang bernilai. Ini juga menjadi ya, bahan yang kita bisa gunakan. Wow, ini juga salah satu ya. Ini dari plastik sampah bahan organik, bahan organik, dan ini adalah daun bawang. Nah, lihat ya, daun bawang ini sudah luar biasa nih. Kalau kita masak udah cukup lah untuk kita pergunakan ya. Dan kemudian ini ada cabai rawit ya. Ini juga dari plastik seukuran ini. Nah, ini tinggal kita perlakukan selanjutnya, adanya nanti kita perlakukan kegiatan-kegiatan yang lain nanti ya. Di lain waktu ada postingan saya yang bagaimana cara merawat sayuran-sayuran organik supaya menghasilkan sesuatu yang maksimal dan pertumbuhannya tidak perlu dikhawatirkan. Jadi nggak usah takut ya kalau ada yang bilang, oh saya nggak bisa tanam, tangan saya panas, mungkin saya nggak hobi ya, saya mungkin kurang
cocok karena saya cocok di air, saya nggak cocok di tanah. Oke, ini ya. Oke, ada daun bawang, ada cabai, ada sawi, ada kangkung, tinggal kita tumis. Oke, sahabat primitif, ya kalau memang ada yang mau minta dibantu untuk membibitkan, silakan hubungi saya aja, gratis kok. Kita berbagi ilmu tuh gratis loh, jangan mahal-mahal ya, karena sehat tidak perlu mahal. Kalau hanya untuk membibitkan saja, ya kita berbagi ilmu. Ya, saya bibitkan sendiri, ini ada beberapa. Nah, ini ada tomat, terong, cabai, kemangi, dan selada, sawi, pakcoy. Nantinya kita akan tanam nih, kita akan pindahkan sebentar lagi nih. Ya, akan pindahkan sebentar lagi untuk kita masukkan ke dalam pot-pot secara parsial atau sendiri-sendiri ya. Yang jelas potnya itu adalah masih tetap seputaran wadahnya dengan menggunakan bahan-bahan organik, yaitu sampah-sampah rumah tangga. Oke, sobat primitif, ya gampang ya, enak ya dilihat ya, mudah ya, jadi nggak perlu susah-susah ya. Ya memang di kalangan orang-orang yang langsung pengen instan ya, mereka langsung beli bibit, mereka langsung beli media tanam, mereka bisa no problem. Nah, di situ ada kemampuan, di situ ada kekuatan, ya itu menjadi sesuatu kelebihan. Tapi bagi teman-teman atau sobat-sobat primitif yang terus melakukan imajinasi dan berkreativitas, salah satu ya budidaya sayuran organik di wadah sampah ini menjadi salah satu solusi, malah menjadi salah satu cara untuk menghadirkan suasana rumah yang hijau. Dan tentunya dengan adanya berbagai macam jenis-jenis tanaman-tanaman dan sayur-sayuran, ini akan menghadirkan suasana iklim mikro yang sejuk. Oke, sobat primitif, jangan lupa like and subscribe, juga komennya, dan berikan masukan terus buat yang primitif supaya kita dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan, info-info yang dibutuhkan bagi sobat-sobat primitif sekalian, yang terutama info-info yang sehat, tidak perlu mahal tentunya ya. Oke, sekali lagi sampai jumpa, salam lestari, salam primitif.